Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Apriyadi dengan NPM 2055202070. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem operasi jaringan mengenai OpenSUSE. Nah, mari kita lanjut. Pengertian Linux SUSE sendiri adalah sistem operasi komputer yang dibangun di atas kernel OpenSCORT Linux dan didistribusikan dengan perangkat lunak sistem dan aplikasi dari proyek OpenSCORT lainnya. SUSE Linux merupakan singkatan dari Software on System Entwicklung atau pengembangan perangkat lunak dan sistem yang berasal dari Jerman dan dikembangkan di Eropa. Versi pertama muncul pada tahun 1994, membuat SUSE sebagai salah satu distribusi komersial tertua yang ada. SUSE juga lebih dikenal dengan alat konfigurasi SIET. Novi Inet, sebuah perusahaan software komputer berasal dari Utah, memberikan merek dan Transdermers SUSE kemudian SUSE. Pada tahun 2003, Novell, salah satu anggota pendiri Open Invention Network, memutuskan untuk menjadikan masyarakat sebagai bagian penting dari proses pengembangan, enggan membuka secara luas pengembangan distribusi ke kontribusi luar pada tahun 2005, membuat OpenSUSE distribusi dan OpenSUSE Project. Nah, untuk sejarahnya sendiri, pada tahun 1996, distribusi pertama dengan nama SUSE Linux diterbitkan sebagai SUSE Linux 4.2. Versi ini telah menyebabkan banyak diskusi karena seharusnya hanya versi 1.1. Namun dengan menggunakan angka 4.2 merupakan referensi yang disengaja untuk menjawab pertanyaan besar tentang kehidupan semesta dan segalanya dari panduan Heidegger terdapat Fisik Ilmiah Galaksi, sebuah novel atau penulis Inggris Douglas Adams. Nomor versi pertama IST 0.42 adalah referensi serupa. Seiring berjalannya waktu, SUSE Linux menggabungkan banyak aspek Real Hat Linux seperti Package Manager, RPM, dan struktur file lainnya. Tak heran jika SUSE menjadi distribusi Linux terbesar di Jerman pada tahun 1997. SUSE LLC didirikan di bawah arahan Presiden dan Managing Printer James Gray di Oakland, California, Amerika Serikat, yang memungkinkan perusahaan tersebut mengembangkan pasar Linux di Amerika Serikat dan Asia. Sementara Red Hat pada nama-nama Amerika Serikat, SUSE Linux tersebut berkembang di Jerman dan juga di negara-negara Nordin lainnya seperti Finlandia, Swedia, dan lain sebagainya. Pada bulan Oktober 1998, namanya diubah secara resmi menjadi SUSE tanpa titik. Linux Torvalds diciptakan karena Linux sering menggunakan nama itu. SUSE kemudian memasuki Inggris pada tahun 1999. Pada tahun 2021, perusahaan tersebut terpaksa mengurangi jumlah karyawannya secara signifikan agar bisa bertahan. Nah, untuk logonya sendiri, sistem operasi berbasis Linux buatan Novell ini menggunakan seekor bunglon berwarna hijau sebagai logonya. Bunglon dengan nama Gecko digunakan sebagai maskot sejak awal keberadaan. OS ini didesain oleh beberapa peserta pada kompetisi sebuah desain logo OpenSUSE. Gecko merupakan plesetan dari geek. Pengertian geek sendiri di sini memaksudkan bukan sebagai kutu buku, tetapi digambarkan sebagai seseorang yang peduli dengan teknologi open source. Nama Gecko juga merupakan plesetan dari Gecko, seorang kadal kecil yang biasa hidup di iklim yang hangat. Nah, untuk Linux SUSE 15.3 versi baru ini diperkenalkan dari OpenSUSE Lib 15.3 berdasarkan pada kumpulan inti paket SUSE Linux Enterprise dengan beberapa aplikasi khusus dari repository OpenSUSE Tumbleweed. Apalagi fitur utama OpenSUSE Lib 15.3 adalah penggunaan paket biner yang sama dengan SUSE Linux Enterprise 15 PSB3. Alih-alih membangun kembali paket
SRC SUSE Linux Enterprise yang dipraktekkan sebagai persiapan untuk rilis sebelumnya. Adapun beberapa yang menonjol dari versi baru ini adalah komponen individu dari distribusi telah diperbarui secara administrator sistem yang telah diperbarui ke versi 246, sebelumnya dirilis dengan versi 234, dan manajer paket DNF ke versi 4.7.0 sebelumnya 4.2.19. Nah, untuk perbedaan instalisasi antara Linux SUSE 30 bit dengan 64 bit. Oleh karenanya penting untuk mengetahui perbedaan secara kelebihan dan kekurangan terhadap pada basis sistem 32 bit dan 64 bit. Berikut adalah ulasan sebagai kutipan dari laman PC, Mac, dan Digital Trends. Untuk yang pertama, jumlah RAM yang dibedakan berdasarkan pada kedua basis sistem ini adalah jumlah maksimal RAM yang digunakan. Setiap basis sistem memiliki batasan yang berbeda, di mana 32 bit memiliki jumlah batasan RAM yang lebih kecil daripada 64 bit. Sistem operasi 32 bit hanya mampu berjalan secara optimal dengan menggunakan RAM kurang dari 4 GB. Sementara sistem 64 bit dapat digunakan untuk menggunakan penggunaan hingga lebih dari 4 GB RAM. Maka dari itu 32 bit bisa dikatakan sebagai versi lawas dan kurang cocok untuk menjalankan sejumlah aplikasi terbaru yang membutuhkan kinerja lebih tinggi. Terus yang kedua, performa 32 bit dan 64 bit dalam pengoperasiannya. Tentu sistem 32 bit dan 64 bit didukung dengan kemampuan prosesor yang ada di dalam perangkat. Perangkat dengan teknologi prosesor 64 bit tentunya memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan prosesor 32 bit, sebab prosesor 64 bit merupakan versi baru yang telah didiskusikan kompetisi, yang berarti mampu mengakses 4 miliar kali lebih banyak memori daripada prosesor 32 bit. Yang ketiga, kompatibilitas aplikasi. Perbedaan performa pada kedua sistem ini juga dapat mempengaruhi kompatibilitas aplikasi yang bisa digunakan pada perangkat. Jika Anda menggunakan sistem operasi 32 bit, tentunya perangkat tidak akan bisa menjalankan aplikasi 64 bit. Misalnya, aplikasi yang membutuhkan kinerja prosesor dan sistem mumpuni seperti desain, video editing, serta game dengan grafik prosesor tinggi. Tapi justru sebaliknya, perangkat dengan sistem operasi 64 bit lebih leluasa karena dapat menjalankan aplikasi 32 bit maupun 64 bit dengan sedikit kemampuan munculnya masalah. Nah, untuk kelebihan dari Linux SUSE itu sendiri, yaitu yang pertama bebas dari virus, yang kedua kelengkapan pustaka dan berlimpahnya software yang disertakan. Lalu yang ketiga, proses instalisasi di SUSE tergolong cukup mudah. Terus yang keempat, pilih desktop manager yang lengkap. Nah, untuk kelemahannya sendiri, proses instalisasi yang mungkin cukup lama. Terus isu kompatibilitas pada beberapa hardware, dukungan komunitas dan forum masih sedikit. Terus yang keempat, tidak adanya kode download atau audio. Nah, ini adalah link untuk video untuk instalisasi OpenSUSE itu sendiri. Nah, terima kasih ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat buat kita semua khususnya, dan semangat terus tetap belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.